Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun, hari ini kita sangat berbahagia karena kedatangan tamu yang sangat istimewa, Syiralun. Luar biasa. Ya, Dr. Munir SH MH. MAG. MAG, MAG, ya, Master Agama ya. Ya. Jadi beliau saat ini mendapat tugas tambahan ya, sebagai humas di Mahkamah Syariah Aceh. Seralun, dalam beberapa hari ini di Aceh memang sangat viral tentang kasus perceraian, di mana istri menggugat cerai suaminya. Dan ini sudah beredar begitu luas baik di media mainstream maupun media sosial. Apakah itu TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi ini menjadi perbincangan masyarakat, tidak hanya di warung kopi, Seralun, juga di biro-biro pemerintahan. Nah, ini adalah Pak Munir sebagai sumber utama kita yang kita angkat kemarin juga di media cetak ya, di Serambi. Bagaimana sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Munir yang sudah hadir di sini. Kami tahu kesibukan Anda luar biasa ya, yang menangani banyak kasus ini, tetapi masih sempat berbincang-bincang dengan Serambi News khusus soal seperti yang saya sebutkan di awal tadi, menyangkut dengan gugat cerai istri terhadap suami. Nah, fenomena ini sebetulnya apakah memang di akhir-akhir ini, atau memang kasus lama mungkin belum terungkap, atau seperti apa itu sebetulnya, Pak Munir? Terima kasih Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang pertama, terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini. Saya mendapat kehormatan untuk hadir di sini ya, dalam rangka dialog interaktif berkaitan dengan persoalan yang ada kaitannya dengan pembahasan kemarin, yaitu menyangkut dengan banyak maraknya kasus perceraian di Aceh. Memang kemarin hari Senin kami diwawancarai oleh pihak Serambi Indonesia berkaitan dengan kasus ya di pengadilan. Jadi saat itu saya bersama dengan Panitera Muda Hukum itu menyampaikan informasi ya, data-data yang ada di Mahkamah Syariah Aceh itu menyangkut dengan perceraian. Jadi kasus ini sebenarnya ini berasal dari 23 kabupaten kota. 23 kabupaten kota. Jadi laporan yang diterima oleh Mahkamah Syariah Aceh sampai semester pertama ataupun bulan Juni kemarin, ya itulah sekitar 2.300 sekian. Itu yang cerai. Yang cerai. Malah yang cerai gugat kalau di cerai gugat. Sebenarnya ada dua itu kan. Ada cerai talak, kemudian ada cerai gugat. Bedanya di mana itu, Pak? Bedanya kalau cerai talak itu yang mengajukan si suami. Suami istrinya minta izin ke pengadilan untuk menjatuhkan talak. Karena kan hak talak ada pada suami. Ya kan, sebenarnya kalau yang cerai talak ini kan pengadilan hanya memberi izin setelah memeriksa berarti sudah terbukti ada cukup alasan. Jadi pengadilan memberi izin untuk suami untuk mengucapkan talak kepada si istri. Karena hak talak ada pada suami. Kemudian yang kedua, ada yang diajukan oleh istri. Istri yang maju. Kalau bahasa Aceh istilahnya pasah. Jadi pasah ini ataupun cerai gugat lah namanya kalau bahasa kami di pengadilan. Kalau istri yang mengajukan gugatan cerai namanya cerai gugat. Cerai gugat. Artinya si istri dengan alasan-alasan tertentu dia meminta kepada hakim, agar diputuskan ikatan perkawinan ataupun dijatuhkan talak. Karena hak itu ada pada sultan. Sultan.
Oh iya, penguasa. Iya, penguasa. Ya, dalam iya. hal ini adalah sebenarnya ya presiden kasih ke Mahkamah Agung, ke pengadilan tinggi agama, kemudian ya kan, jadi sultan. Ya. Jadi jadi istri yang ajukan perkara cerai, itu namanya cerai gugat. Iya. Nah, kemudian fenomena saat ini, perkembangan beberapa tahun terakhir ini memang yang lebih banyak maju ya, artinya yang mengajukan perkara itu lebih banyak dari pihak istri. Oh, pihak istri. Artinya kalau kita lihat di statistiknya ya. Jadi istilahnya perkara cerai yang diajukan oleh si suami lebih sedikit daripada gugatan yang diajukan oleh si istri. Bahkan kalau perkiraan saya sekitar hampir 80% malah. Istri. Kemarin kan data kan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya persentasenya ataupun ya pokoknya di atas 70% lah istri yang maju. Kemudian mungkin yang jadi persoalan kan kenapa kenapa dia mengajukan. Padahal kalau kita lihat dalam Islam itu perkawinan itu sebenarnya kan sakral. Artinya kalau boleh kan sekali sebenarnya. Seumur hidup artinya apa? Kita kawin itu bukan untuk bercerai. Kawin itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah. Itu kan bahasa Al-Qur'an seperti itu. Ya kan, meskipun memang di tengah jalan mungkin ada persoalan-persoalan ya memang ya, dan persoalan itu sebenarnya itu kan juga dinamika ya kan. Ketika ada perbedaan dalam keluarga, ketika dimaknai itu sebagai sebuah itu kan jadi tambah kuat sebenarnya, ya kan. Nah, tapi ketika emang dinamika itu dijadikan persoalan, berarti tambah renggang. Jadi itu kenapa tadi ya? Kenapa si ini maju? Gugat cerai. Gugat cerai. Memang ya seperti disampaikan kemarin ya kan, kan heboh ya. Sebenarnya di aturan kita ya, baik dalam kitab-kitab fikih maupun dalam peraturan perundang-undangan yang atur di negara kita ya, itu kan untuk mengajukan cerai ya itu harus punya alasan. Harus punya alasan. Harus kuat, Pak. Harus punya alasan. Apalagi ini cerai gugat. Kan? Hakim tidak akan mengabulkan permintaan jika tidak ada alasan, ada bukti. Jadi makanya di dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75. Peraturan pemerintah nomor 75 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 1924, Undang-Undang Perkawinan. Itu di sana diatur ada sampai A, B, C, D, E, F. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alasan. Baru dia bisa mengajukan perkara. Ya kan? Itu kalau di salah satu pihak yang pertama, salah satu pihak berbuat zina, mabuk, madat, judi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. Ya kan, itu yang itu jadi alasan. Kemudian yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin dari pihak lainnya. Artinya kalau misalnya diizinkan nggak ada persoalan. Apalagi kalau orang PD itu kan suka merantau. Tapi kalau ada izin nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada izin, itu kalau ditinggalkan 2 tahun itu bisa jadi alasan. Bisa gugat cerai ya? Bisa cerai talak, bisa gugat cerai. Kan? Nah, yang merantau suami kan biasanya ya. Kemudian yang ketiga, itu salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun penjara. Bisa ya karena terkriminal pidana macam-macam, Pak. Namanya suami istri kan, karena kawin itu kan butuh kasih sayang, kebersamaan. Jadi tapi biasanya kalau orang yang pasangan setia walaupun lebih pun ditunggu meskipun aturan itu membenarkan. Kemudian yang berikutnya, salah satu pihak melakukan kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Itu KDRT? Kan bisa masuk ke KDRT, bisa nih, ya kan? Itu melakukan kekejaman. Artinya kejam seperti Israel lah itu.
Ya kan, paling kalau udah mukul sekali Iya, kalau suami, ya iya, kan. iya. Nah, kalau biasa kalau udah mukul sekali itu kedua itu agak mudah. Mudah, udah ada pintu masuk. Iya. Mereka tanya macam apa menyepoh kata mulainya kedua kamu dah, ya kan. Iya, iya. Kemudian yang berikutnya salah satu pihak cacat atau Oh. penyakit yang tidak sanggup Diobati. ataupun Iya, iya. yang sakit itu kan menyebabkan tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Nah, itu bisa. Bisa ya. Nah, tapi kalau yang ini kan pembuktiannya kan tidak spesifik ya. Spesifik, ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu selisih terus menerus. Nah, ini yang persisihan yang terus menerus. Berulang-ulang lah. Artinya dalam rumah tangga walaupun mereka emang hidup serumah tapi terus ribut. Ribut, terbang piring. Ada juga kadang gini, ada sebagian ketika ribut-ribut itu diketahui oleh orang. Oh, tetangga. Ataupun Iya, keluarga. Keluarga. Ada juga yang kadang-kadang dia tahan kan nggak mau rumah tangganya diketahui oleh orang. Ya kan? Iya. Jadi ini yang paling banyak. Jadi persisihan rumah tangga yang terus menerus. Iya. Kemudian kalau dalam Al-Quran malah ada disebut dengan syikok. Nah, syikok artinya selisih terus menerus antara suami istri. Iya. Itu alasan ya. Iya. Kemudian ditambah satu lagi kalau dalam kompilasi hukum Islam, karena sekira kan ada Impres nomor 1 tahun 1991. Jadi KHI, kompilasi hukum Islam. Di sana ditambah satu lagi, di samping yang 6 tadi ditambah satu lagi ada melanggar ta'liq talak. Kan ada perjanjian ketika nikah. Ketika nikah itu dibacakan. Jadi jika saya melalaikan kewajiban saya sebagai suami dalam tempo 3 bulan berturut-turut, ataupun saya meninggalkan istri saya 6 bulan berturut-turut, ataupun sebaliknya, berarti saya bersedia digugat ke pengadilan. Itu disebut dengan ta'liq talak. Itu alasan. Kemudian penyebab kan, ini yang jadi masalah sekarang, termasuk yang kita bicara kemarin, yang penyebab yang terbesar kenapa terjadi persisihan? Kan itu kan, kenapa terjadi persisihan yang terus menerus? Kan? Jadi sehingga salah satu pihak dengan kondisi yang seperti itu dia kan tidak tahan, tidak tahan. Jadi sehingga saluran hukum kan pengadilan. Meskipun sebelum ke pengadilan ada jalur lain yang bisa ditempuh, artinya ada solusi lain yang bisa diselesaikan sebelum ke pengadilan. Artinya diselesaikan secara kekeluargaan dulu oleh pihak keluarga, kemudian oleh orang tua kampung, ataupun BP4 kalau dulu ada Badan Penasehat Perkawinan, kan. Nah, kemudian apalagi kalau kita di Aceh kan ada peradilan adat, ada kanun itu mengatur itu. Artinya ada beberapa persoalan yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan kampung. Nah, jadi nggak mesti harus ke pengadilan. Tapi kalau itu tidak berhasil, berarti baru dia ke pengadilan. Jadi penyebabnya itu karena persisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sementara tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan lagi. Baru dia datang ke pengadilan. Nah, kemudian yang kedua masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Suaminya nggak sanggup menafkahi. Menafkahi. Bisa jadi karena memang kurang, bisa jadi karena emang tidak sanggup sama sekali. Ya kan? Persoalan. Memang ini agak agak fluktuatif ya. Dia agak istilahnya kan agak kalau persoalan ekonomi kan. Kadang ada si istri ataupun pasangan yang memahami walaupun kondisi kurang kondisi suami. Tapi ada juga yang memang mana boleh hai dengar tepu. Yang penting dong anu benar. Apalagi dia bermake up macam kan. Iya. Jadi kadang-kadang pendapatan suami berapa satu hari? 100.000 nih misalnya. Ya kan, bisa dia sebagai seorang karyawan biasa mungkin pendapatannya 100.000 per hari. Kan satu bulan cuma 3 juta. 3 juta. Ya kan? Berarti dia kan sebagai apa ya istilahnya? Dia kan juga butuh energi, harus makan, harus minum kadang kan. Kemudian bisa jadi 3 juta itu utuh. Tapi kalau misalnya dari 3 juta itu sudah dipotong hutang, ada bon ini, bon itu. Ya kan? Ada pasangan yang bisa memahami, nggak ada persoalan.
ya kan? Dan banyak itu yang memang orang yang nggak ada rukun, ya kan? Tapi bagi yang tidak paham keadaan, tidak tahan, tidak tahan, ya kan? Jadi persoalan. Dari hal-hal kecil kan? Iya. Tapi ini nggak terlalu besar ya? Persentasenya Partai Ekonomi? Kalau kami melihat ya, itu yang pertama memang yang paling besar itu persisihan ya, yang berselisih. Tapi penyebab ini, kenapa dia berselisih? Berselisih, akar masalahnya. Okay. Masalah ekonomi. Ya kan? Karena memang ada yang kurang, ada yang memang malas bekerja. Karena kerja untuk apa? Kan mendapatkan uang kan? Kerja untuk mendapatkan pendapatan. Tapi ketika dia malas bekerja, ya kan? Berarti ini saya ini sedikit mungkin ini terkonfirmasi ya penyebab ekonomi tadi termasuk yang judi online itu yang bisa jadi. Iya, karena nggak peduli biasanya kan dengan penghasilan yang sudah sedikit. Tadi misalkan Pak Munir memberi contoh hanya 100.000, mungkin semuanya habis untuk judi online. Bisa persoalan jadi. Ya, kalau sekarang mungkin, Pak. Mungkin sekarang mungkin. Karena yang namanya judi online itu kan jangankan uang ya sebesar itu tiap bulan yang minim, yang banyak pun bisa habis ya. Banyak main ya. Ya kan? Taruhannya lebih besar kan. Apalagi taruhannya kan sampai pagi dia kan. Akhirnya pulang tidur kan, malas kerja. Itu pun jadi masalah juga. Jadi masalah malas kerja. Dan biasanya kan kalau sudah terlibat judi itu keseimbangan ini cara dia berpikir menjadi labil labil dan sering memukul istrinya. Akhirnya ya kembali itu masuk lagi tadi yang 6 itu kekerasan itu tadi Pak. KDRT. Iya masuk semua. Mungkin ini perayaan saya. Ini kan pengadilan syariah provinsi mungkin kelimbahan dari pengadilan di bawahnya di pengadilan tingkat pertama. Ya di misalnya Yanto, Luk Sumawi atau apa kan, baru naik ke Banda Aceh. Nah, apakah hakim ini ada yang bisa mendamaikan atau memang seperti apa kondisinya dari kasus rata-rata itu, Pak? Jadi gini, kalau memang perkara itu sudah masuk ke pengadilan, mahkamah ya kalau kita di Aceh. Artinya yang masuk ke mahkamah syariah di kabupaten kota, misalnya di Janto, ataupun kota Banda Aceh, ya kan, ataupun di Sigli, Luk Sumawe, ada 23 kita, mahkamah syariah di kabupaten kota. Jadi ketika perkara itu masuk ke pengadilan, itu ada kewajiban kami di pengadilan, di saat pada tahap awal pemeriksaan perkara itu wajib itu mendamaikan. Karena hukum acara kami menentukan seperti itu. Asas wajib mendamaikan pihak. Artinya setiap orang yang berperkara, apakah dalam perkara cerai, dalam perkara waris. Pokoknya perdata itu hakim wajib mendamaikan. Jadi makanya pihak yang mengajukan perkara itu yang mengajukan ke penggugat namanya. Sedangkan yang dijadikan lawan tergugat. Kewajiban pengadilan untuk memanggil dia. Kedua-duanya Pak? Memanggil untuk hadir. Jadi ketika dua-duanya hadir, itu hakim wajib mendamaikan. Bahkan kalau sekarang upaya perdamaian itu Pak Bukhari, di samping dilakukan oleh hakim di dalam sidang, juga nanti ada kewajiban menunjuk mediator. Oh, begitu serius mediator, mediator. Dan alhamdulillah banyak itu yang berhasil. Berhasil. Perkara itu tidak berakhir dengan perceraian, tapi berakhir dengan perdamaian. Kalau misalnya masih di awal-awal ribut-ribut kan ada pertimbangan nanti mediator lah memberikan penjelasan tentang anak macam. Mereka rukun. Ada yang rukun dengan syarat buat perjanjian. Yang penting rukun lah. Rukun dulu. Jadi di samping upaya perdamaian, karena emang itu amanah dari aturan undang-undang, kalau itu di kami di hukum acara ditentukan itu dalam pasal 154 LPG. Kemudian wajib di mediasi. Itu ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Itu setiap itu wajib di mediasi. Itu mediasi itu emang di awal-awal. Tapi kalau upaya perdamaian oleh hakim itu boleh sampai mau baca putusan pun. Oh, sebelum ketuk. Itu masih bisa. Masih bisa. Walaupun memang kadang-kadang hanya sebatas disampaikan. Kan sering kan, apalagi kalau misalnya perkara tidak terlalu banyak.
Ya kan sering kita hakim pun kan punya nurani juga kan, kita betul, bayangkan. betul. Jadi istilahnya cobalah kalau masih bisa, kenapa harus diselesaikan dengan putusan pengadilan. Apalagi dalam perkara waris, perkara harta-harta, itu panjang ceritanya. Nanti kan bilang rusak silaturahmi. Jadi banyak itu yang berakhir dengan perdamaian. Ya Pak, tadi Pak Munir menyebutkan ini kan di pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi. Jadi gini, itu proses pemeriksaan itu di tingkat pertama. Ya, di tingkat pertama. Sedangkan di pengadilan tinggi ataupun dalam hal ini kalau di Aceh, Mahkamah Syariah Aceh, itu hanya sebagai peradilan apa? Istilahnya tingkat banding. Banding ya. Artinya ketika putusan di tingkat pertama mereka nggak puas, jadi baru diajukan ke pengadilan tinggi, ke Mahkamah Syariah Aceh. Jadi di Mahkamah Syariah Aceh itu biasanya kan kita hanya apa istilahnya kan apa yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, karena kita juga sebagai yudek paksi kita menilai oh ini ternyata udah benar, jadi dikuatkan, jadi ternyata ada yang kurang, ada yang salah, jadi kita batalkan, kita perbaiki gitu. Tapi mereka kan ada juga misalkan setelah di pengadilan tinggi merasa juga belum puas, masih bisa kasasi. Kasasi bisa. Sama. Jadi istilahnya kalau gugatan, kalau misalnya tidak puas di tingkat pertama, dia bisa ajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi dalam hal ini Mahkamah Syariah Aceh. Kalau terhadap putusan Mahkamah Syariah Aceh nggak puas juga, dia bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Iya. Dari kasus itu memang ada yang kasasi ke sana, Pak? Banyak. Oh, banyak ya? Tapi yang sering kasasi begini, Pak Wali itu yang ada kaitan umumnya. Kalau perkara cerai yang ada kaitannya dengan nafkah anak, dengan hak anona, dengan harta bersama. Tapi kalau misalnya cerai semata biasanya selesai ya? Selesai. Itu pembagian harta. Itu yang sering. Itu bisa malah kalau sesama keluarga bisa putus silaturahmi itu dalam waris itu biasanya. Waris. Tapi dalam kaitannya dengan perceraian, karena kan dalam masa perkawinan kadang-kadang mereka kan dapat rezeki lah, dapat harta. Kan? Jadi ketika dapat harta cerai, dia minta bagi. Jadi ketika dibagi, namanya yang menurut hakim kan udah itulah kebenaran yang menurut pengadilan hakim kan. Tapi bagi mereka kadang-kadang merasa kan nggak puas. Nggak puas. Pasti itu manusia. Kan? Jadi karena nggak puas, ajukan banding. Ataupun nafkah misalnya. Kalau cerai semata saya lihat emang umumnya ya terima aja. Tapi yang bermasalah sering di masalah nafkah. Kadang-kadang dia minta, hakim nggak kabulkan karena emang dilihat kondisi kan, ataupun ada yang dikabulkan dia merasa keberatan, jadi sehingga dia katanya nggak sanggup banding gimana ditetapkan 5 juta per bulan sedangkan saya pendapatan misalnya cuma 5 juta misalnya kan. Pak Munir, ini menarik dari banyak kasus itu, apakah mungkin ada orang yang sama akan kembali lagi ke tingkat banding yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Aceh? Maksudnya ini kan sudah diselesaikan, mereka terima tidak jadi cerai, artinya damai. Kemudian terulang lagi yang dengan kasus yang sama, ada yang seperti itu. Tapi kalau di tingkat pertama ada. Ada ya. Tapi kalau di tingkat banding kita nggak tahu. Mungkin ada juga, cuma kalau data statistiknya nggak tahu. Tapi kalau di tingkat pertama sering, Pak. Sering ya? Sering. Kadang-kadang begini, mereka kan sudah ajukan perkara. Iya. Ya kan? Jadi karena upaya damai yang dilakukan oleh hakim ataupun oleh mediator, jadi ternyata berhasil. Ya kan? Kembali mereka. Iya. Jadi ternyata setelah 6 bulan kemudian atau setahun kemudian, rupanya ribut lagi. Iya. Ya kan? Ribut lagi. Jadi ya salurannya ke pengadilan. Karena disebut juga sebenarnya ini perkara yang kami udah pernah diselesaikan sekali di mahkamah. Cuma karena kami sudah berdamai, kami cabut. Terulang lagi. Ada banyak, Pak. Kalau di tingkat pertama. Iya. Baik, ini mungkin dari banyak penggugat itu tadi memang berbagai latar belakang. Malah yang mencuat adalah ASN yang menjual. Karena mengapa tadi dia merasa sudah bisa mandiri, sudah bisa hidup sendiri, ngapain punya suami kalau membebani dirinya. Nah, mungkin seperti itu, atau memang ada yang ibu rumah tangga biasa, atau seperti apa, Pak Munir? Jadi saya pikir emang
kalau misalnya kita just bahwa itu yang ASN yang maju, sebenarnya enggak itu juga. Enggak juga ya. Karena sebelum mereka jadi ASN pun kadang-kadang udah bermasalah. Bermasalah. Memang ada satu dua Iya, gitu ya iya, kan, iya. ada satu dua. Mungkin karena dia sudah jadi udah gaji dulu dengan suaminya hidup ya sederhana, tapi dengan dia sudah bergaji, udah pakaian cantik, udah punya kawan dia kan. Apalagi sekarang kan ada api. Jadi akhirnya kan muncul persoalan-persoalan kan. Tapi kalau misalnya karena faktor ASN semata, saya pikir memang ya mungkin kalaupun ada ya, tapi nggak seluruhnya seperti itu. Ya seperti itu ya. Ya kan. Mungkin ya karena bisa jadi ya karena memang mungkin karena apa namanya ya ingin kepastian lah istilahnya, ya kan, kepastian hukum, ya kan. Artinya ya kita punya suami misalnya, tapi suami nggak mau tahu, suami asik malam begadang, ya kan, kemudian main game, pagi pulang tidur, ya kan. Jadi akhirnya kan yang namanya perempuan, ya kan. Dia udah punya anak kecil, kemudian mengurus suami, pulang tengah malam, dari jaga anak, ya kan. Jadi akhirnya kan jengkel. Walaupun ada satu dua juga ya memang istri yang memang ada kesalahan di pihak istri. Makanya ada salurannya ya tadi cerai talak, ya kan. Kalau suami misalnya menganggap nggak bisa pakai lagi ya kan. Karena memang bahasa Al-Quran sendiri apa ya, meskipun cerai itu nggak bagus ya, tapi dalam Al-Quran kan ini disebut ya, talak itu kan ada dua, jadi fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsanin. Artinya ketika kita menahan sisi dengan ma'ruf, artinya dengan baik-baik, ketika dilepaskan juga dengan baik-baik juga. Ya kan, artinya apa, walaupun memang dia bukan lagi istri si Fulan, tapi dia kan punya anak, ya kan. Sejelek apapun si perempuan ini kan tetap ibu dari anak dia. Itu, begitu juga sebaliknya, ya kan. Sejelek apapun laki ini, ya mantan suami misalnya, tapi walaupun saya nggak suka lagi dia sekarang, tapi yang jelas dia kan ayah dari anak-anak saya, ya kan. Jadi makanya bahasa Al-Quran itu kan ya baik-baik lah, walaupun bercerai ya kan. Jangan buat hati mati-kuti. Baik Pak Munir, ini ya kita sudah di ujung. Mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin Pak Munir sampaikan kepada masyarakat ya, karena kan terutama yang sudah berumah tangga, apa namanya, yang mungkin akan ada, nggak mungkin dari pertama menikah aku terusan, nggak mungkin, atau masyarakat dan juga mungkin ya pemirsa kita dari Mahkamah Syariah. Jadi kalau menurut saya ya, jadi istilahnya karena apa ya, nilai perkawinan itu adalah sakral ya, sangat esensi ya. Jadi apa namanya, kita berharap perkawinan itu tidak berakhir di tengah jalan, ya. Artinya dia langgeng sampai sehidup sematilah bahasa kita, ya kan. Meskipun nanti ada satu dua di tengah jalan yang makanya ada jalur itu tadi, ya, jalur perceraian. Meskipun dalam hadis Nabi disebutkan itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan halal tapi dibenci. Jadi makanya saya pikir dalam upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan, ya sebagaimana harapan Al-Quran, semakin tua semakin lengket istilahnya, misalkan ghalidha bahasa Al-Quran. Jadi semakin lama usia perkawinan itu semakin lengket sebenarnya, kayak lem beton itu ya. Jadi makanya perlu ya upaya-upaya, apalagi melihat kondisi sekarang itu banyak sekali itu terjadi peningkatan yang luar biasa ya, angka perceraian baik di Aceh ataupun di luar Aceh, ya kan. Jadi kalau kita melihat siapa yang salah ya mungkin ya bisa jadi ya kesalahan itu ada, semua kita punya tanggung jawab ya kan. Jadi makanya untuk upaya-upaya semacam ini agar rumah tangga bisa langgeng, jadi saya pikir ini perlu usaha-usaha, terutama sekali apa namanya pasangan suami istri itu sendiri. Ya, jadi dia harus apa namanya kawin itu benar-benar siap. Ya kan, siap. Ya kan, karena kasihan kalau ya kan, karena awal-awal pernikahan udah ribut, ya kan, kita anggaplah masalah beda-beda pendapat itu sebagai dinamika, ya kan, tapi dari dinamika ini akan melahirkan sebuah
solusi sehingga nanti membuat semakin indah. Ya kan, perbedaan itu kan. Tapi tidak dipahami perbedaan itu sebagai sebagai hal yang bisa retak. Apalagi udah masuk pihak ketiga, udah merasa harga diri kita terinjak. Oh, nggak mungkin lah milih kepelu. Udah bahaya, ya kan. Itu yang pertama dari ini. Dari pihak pasangan tersebut. Kemudian pihak keluarga. Ya, pihak keluarga, karena ada juga penyebab terjadinya perceraian karena pengaruh pihak ketiga. Bisa jadi keluarga ataupun pihak ketiga. Pihak ketiga sekarang kan orang selingkuh kan pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya kan? Jadi seorang misalnya itu lebih berbahaya lagi. Kan apalagi perkembangan selingkuh dia. Ya kan, baik laki atau itu kan pihak ketiga. Jadi ada pelakornya, ada yang masuk. Ya kan? Jadi makanya nih perlu ini. Kemudian tadi pasangan, kemudian keluarga, kemudian juga pemerintah juga saya pikir ya dalam hal ini misalnya terutama sekali lembaga terkait ya semacam KUA. Memang udah ada sekarang pembinaan di KUA, ya pembinaan di Kemenak ya. Cuma saya pikir ini perlu kita maksimalkan. Ya. Kemudian pemahaman terhadap pengetahuan tentang berkeluarga tidak hanya terhenti setelah kawin. Di saat setelah kawin. Tapi setelah kawin saya pikir ini perlu juga belajar. Kan? Karena memahami karena dulu kalau belum nikah mungkin tanggung jawab kita kan sendiri. Ya kan? Begitu udah nikah kan udah dua pertama. Lahir anak udah tiga. Jadi makanya ketika dalam nasihat berkaitan sebenarnya itu harus disampaikan betul ya. Kemudian pemerintah tadi kan harus mendorong, artinya harus mempersempit ruang-ruang yang bisa membuat keadaan semakin runyam. Kan? Kayak misalnya dengan kondisi sekarang dengan judi. Kan kalau misalnya judi itu tidak ada online kan nggak paling kayak orang dulu main judi kan hanya masuk hutan ke hutan. Ya kan? Dikejar sama kecil. Sekarang kan duduk gini aja gitu. Nggak tahu istrinya dia lagi main judi. Pulang ke rumah kan orang tuanya pun digebuk kan. Istrinya nggak disediakan nasi di meja, langsung piring terbang kan. Masih untung kalau terbang piring, tapi kalau tangan yang melayang kan kekerasan fisik. Jadi makanya saya pikir pemahaman Jatim itu sendiri, kemudian keluarga ya kan, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah ini harus sama-sama peduli lah, ada semacam penyuluhan. Jadi tidak kemudian pemerintah juga menutup peluang-peluang yang kira-kira bisa membahayakan, artinya bisa rusak generasi, kemudian juga bisa mengganggu keutuhan rumah tangga, ya kan? Karena seperti judi tadi, itu kan akibat walaupun yang booming ini kan judi online itu kan, online. Buat kacau suasana. Baik Pak Munir, terima kasih luar biasa Syralun apa yang disampaikan oleh Pak Munir ini tadi memang isi semua. Saya mencatat bahwa yang paling penting dalam rumah tangga ini ada gesekan, tetapi bagaimana itu mengeliminir sedemikian mungkin, karena nggak mungkin dalam tubuh yang berbeda ini menyatukan, ada anak dan semuanya. Dan seharusnya ini kunci tadi, semakin tua semakin lengket. Kita bangga melihat di usia yang tua ke masjid berjamaah bersama-sama, itu cemburu kita yang tidak sempat seperti itu. Ya kita lihat kan, naik Honda berdua, usia udah 60 60-an, udah pensiun kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan kita juga seperti itu semua, Pak Munir. Baik Pak Munir, terima kasih, luar biasa pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi tibar bagi kita bersama, bermanfaat untuk masyarakat yang mendengar bincang-bincang kita ini. Terima kasih Pak Munir, selamat beraktivitas kembali. Syralun saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.